Saat Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin jatuh ke dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada akhirnya berita kekalahan Jepang dirahasiakan, namun Sultan Syahrir mendengarnya. Beginning to tick away. After a brief pause, we did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Bung, ada apa? Saya ingin menanyakan tentang kemerdekaan Indonesia. Silakan duduk dulu. Diminum dulu. Ya. Jadi gimana, Bung? Soal kemerdekaan bukankah sudah diserahkan oleh PPKI? Menurut saya, Bung, kemerdekaan harus dilaksanakan tanpa PPKI karena PPKI terbentuk dari organisasi Jepang. Lalu bagaimana? Saya dengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan emas untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak Ir Soekarno dan Mohatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Silakan duduk. Ada perlu apa saudara-saudara datang kemari? Kami mendengar dari radio bahwa Jepang telah mengaku kalah dari sekutu. Maka dari itu kita para pemuda telah mengadakan rapat dan semuanya setuju. Jadi Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun proklamasi kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita perlu mengadakan sidang PPKI. Kita semua tidak percaya pada PPKI karena PPKI adalah organisasi bentukan Jepang. Kita bisa, Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Jika Bung Karno tidak cepat, maka besok akan terjadi perang darah besar-besaran. Saudara-saudara tidak perlu khawatir akan hal yang terjadi besok. Akhirnya Ir Soekarno dan Mohatta tidak setuju dengan desakan para pemuda. Para pemuda kembali ke markas dan menyiapkan rencana untuk menculik Ir Soekarno dan Mohatta. Pada akhirnya, pada 16 Agustus 1945, pukul 4 dini hari, para pemuda menculik Ir Soekarno dan Mohatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang, Jawa Barat. Mari kita ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa itu? Udah ikut kami saja. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang kalian maksud? Cepat ikut kami, Bung Karno ada di sana. Ir Soekarno dan Mohatta tiba di rumah Laksamana Maeda di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, pada dini hari Kamis 16 Agustus 1945. Pengasingan ini lebih tepat diartikan sebagai tempat pengamanan sementara Ir Soekarno dan Mohatta dari pemerintahan Jepang menjelang kemerdekaan. Maaf mengganggu waktu Anda malam-malam. Kami di sini ingin rencanakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di esok hari. Oh, apa benar begitu? Kalau benar begitu, saya akan menjamin keselamatan Anda sekalian selama berada di kediaman saya. Silakan masuk. Ini adalah salah satu berita yang membuat saya sangat bahagia. Silakan duduk. Maaf, apakah ada kertas dan pena Laksamana? Oh, tentu saja, sebentar saya ambilkan.
proklamasi ini. Apakah ada mesin titik di sini? Akhirnya semua ini sudah berakhir. Iya, akhirnya semua ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Akan mengadakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia. Iya Bung, bagaimana nasib bendera kita? Bagaimana kalau kita memberikan nama bendera Sang Merah Putih? Boleh juga. IR Soekarno dan para tokoh pejuang kemerdekaan sempat sahur bersama di kediaman Laksamana Maeda. Namun, IR Soekarno tertidur di kamarnya 2 jam sebelum pembacaan proklamasi karena kelelahan dan suhu badannya yang tinggi.